Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RS Film. Kali ini Mimin akan membawakan alur cerita film India yang berjudul Akeli. Akeli adalah sebuah film thriller aksi berbahasa Hindi India tahun 2023 yang disutradarai oleh Pranay Mesram dalam debut penyutradaraannya. Film ini menceritakan tentang Jyoti, seorang gadis India biasa yang terjebak dalam perang di Irak. Bagaimana keseruan dari film ini? Tanpa berlama-lama, inilah alur ceritanya. Jyoti adalah seorang wanita India yang mendarat di Mosul untuk mengambil pekerjaan baru sebagai supervisor di sebuah pabrik garmen. Dia diterima di bandara oleh Rafiq, warga negara Pakistan, yang juga seorang karyawan di pabrik. Dalam perjalanan dari bandara, dia menyaksikan seorang gadis kecil yang diikat ke alat peledak dan terbunuh ketika tim penjinak tidak mampu menonaktifkan alat peledak tersebut. Sepanjang perjalanan menuju pabrik, Jyoti tidak habis pikir bagaimana mungkin ada yang tega berbuat buruk terhadap seorang gadis kecil. Namun Rafiq mencoba menenangkan Jyoti dengan berkata agar Jyoti tidak terlalu memikirkan hal itu. Adegan kembali di India 6 bulan yang lalu. Jyoti dipecat dari pekerjaannya di bandara di India, sehingga dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan baru. Masalah keuangan keluarganya memaksanya untuk bekerja di Irak, meskipun dia tahu bahwa di sana tidak terlalu aman. Jyoti adalah tulang punggung keluarganya. Dia harus membiayai hidup ibu dan juga keponakannya yang bernama Mahi, yang merupakan seorang anak yatim piatu. Scene kembali di saat Jyoti sudah sampai di pabrik. Dia menghubungi pihak agen yang memberinya pekerjaan. Jyoti meminta agar dikembalikan ke India karena dia merasa tidak aman di negara yang sedang dalam keadaan perang. Namun orang tersebut berkata agar Jyoti tenang. Dia akan mengatur kepulangannya ke India. Namun orang tersebut tidak bisa mengembalikan deposit yang sebelumnya diberikan oleh Jyoti. Merasa tidak punya pilihan, Jyoti akhirnya menerima pekerjaannya. Di pabrik, Jyoti bersahabat dengan Rafiq dan mengenalkannya dengan pekerja lain. Mereka adalah orang-orang yang juga jauh dari keluarga, sehingga di tempat itu, para pekerja sudah seperti keluarga sendiri. Lambat laun, Jyoti dan Rafiq menjalin hubungan. Suatu saat mereka akan jalan-jalan keluar. Mereka dikejutkan dengan berita yang menyatakan telah terjadi ledakan yang dilakukan oleh sebuah kelompok X. Keamanan di luar ruangan sedang tidak baik-baik saja. Beberapa pekerja meminta paspor mereka untuk pulang ke negara masing-masing. Namun pihak pabrik mengatakan bahwa keadaan akan aman beberapa hari ke depan. Jyoti mendapat kabar bahwa pemerintah India meminta semua orang-orang India yang ada di Irak untuk segera kembali ke India. Jyoti mengurus tiket kepulangannya, namun dia mengkhawatirkan Rafiq dan rekan-rekannya yang lain. Dia mengabarkan kepada ibunya bahwa dia akan segera kembali, namun tidak mengatakan apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu. Beberapa minggu kemudian, belum sempat Jyoti kembali ke India, pasukan X menyerang Mosul dan juga merebut pabrik tersebut. Mereka membunuh siapa saja yang mencoba melarikan diri atau yang tidak mau bekerja sama dengan mereka. Mereka memisahkan staf pabrik menjadi 3 kelompok, laki-laki, perempuan, dan beberapa orang yang harus dihindarkan. Rafiq termasuk di antara mereka yang selamat. Laki-laki dibawa ke lapangan terbuka dan ditembak, sedangkan perempuan dibawa ke tempat lain dan dijual sebagai budak. Jyoti dibawa oleh salah satu pejuang X yang bernama Wahab, yang mencoba melecehkannya. Namun Jyoti mendorongnya.
sehingga laki-laki itu terjatuh, kepalanya terbentur keras hingga mati. Ketika pejuang X lainnya mengetahui hal ini, dia diberikan kepada Asad, seorang komandan senior yang tinggal di sebuah rumah megah. Di sana dia dipenjara di sebuah ruangan kecil, di mana dia bertemu dengan dua gadis muda yang bernama Mahira dan Afra, yang juga menjadi budak Asad. Sedangkan di India, Ibu Jyoti sangat mengkhawatirkan keadaannya. Setelah menelpon ke India 2 hari yang lalu, dia tidak ada kabar lagi. Ibunya mencoba menanyakan ke pihak agen yang memberinya pekerjaan. Ternyata Jyoti tidak memberitahukan kepada ibunya bahwa dia bekerja di Irak karena tidak ingin ibunya khawatir. Barulah ibunya mengetahui bahwa Jyoti ada di Irak dan keadaan di sana sedang dalam kondisi perang. Jyoti dibawa ke ruangan Asad, di mana dia melecehkannya, sedangkan di India, ibunya dan beberapa warga lainnya menunggu penjelasan dari pemerintah mengenai keluarga mereka yang terjebak di negara Irak. Bahkan ibunya meminta tolong kepada seseorang yang bekerja di Kementerian Luar Negeri. Keesokan paginya, ketika Jyoti bangun, dia melihat Asad masih tidur dan menemukan sepasang borgol dan pistol di atas meja. Saat dia memborgol Asad, lelaki itu bangun dan terjadi perkelahian. Dalam kondisi tersebut, Jyoti menembak bahu Asad. Mendengar suara tembakan, pengawalnya datang ke kamarnya untuk bertanya. Ketika pintu terbuka dan Jyoti keluar bersama Asad sebagai sandera. Menggunakan Asad sebagai sandera, dia membebaskan Mahira dan Afra, serta mengunci para penjaga dan istri Asad di sebuah ruangan. Mereka menemukan mobil dan pergi dari tempat itu. Saat melarikan diri, Asad melompat keluar dari mobil. Dia sempat ditembak oleh Jyoti, namun berhasil diselamatkan lagi oleh anggotanya. Jyoti, Mahira, dan Afra berhasil mencapai pos pemeriksaan tentara Irak, di mana komandan setempat membawa mereka ke rumahnya, dan istrinya memberi mereka makan. Namun ketika salah satu gadis mendengar mereka berencana menjualnya kembali ke kelompok X untuk mendapatkan uang, mereka melarikan diri dari sana di tengah pengejaran kelompok X. Tapi mereka diselamatkan tepat pada waktunya ketika mereka mencapai pos terdepan Peshmerga, di mana seorang penembak jitu membunuh tentara X dan mereka dibawa ke kamp pengungsi PBB. Jyoti menghubungi ibunya. Ia menangis karena bisa mendengar suara ibunya lagi. Di kamp pengungsi, kedua gadis itu bertemu dengan paman mereka, yang merupakan seorang komandan Peshmerga, dan dia berjanji untuk membantu Jyoti kembali ke India. Dia mengatur agar Jyoti mendapatkan kartu identitas PBB dan surat-surat, lalu mengantar Jyoti ke Bandara Mosul. Namun sebelum bisa menaiki pesawat, Asad juga telah menunggu di bandara untuk mencarinya. Di bandara dia lolos dari deteksi dan bersembunyi di atap. Di atap dia bertemu dengan Rafiq yang sekarang menjadi anggota X, muncul dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan membantunya naik ke pesawat dengan mematikan lampu bandara, sehingga dia bisa mencapainya dalam kegelapan. Rafiq juga memberikan Jyoti surat untuk dikirim ke keluarganya di Pakistan setelah dia kembali ke India. Saat hari mulai gelap, Rafiq mematikan lampu dan Jyoti kabur ke pesawat. Namun Rafiq diketahui sebagai orang yang mematikan lampu. Ia pun dibunuh oleh Asad. Kelompok X masuk ke pesawat mencari Jyoti, namun tidak dapat menemukannya. Dia terlihat bersembunyi di area roda pesawat. Pesawat pun diizinkan untuk lepas landas dan mendarat di Baghdad, di mana Jyoti yang kelelahan dan pingsan terjatuh dari pesawat saat mendarat. Dia ditemukan dan dibawa ke rumah sakit. Setelah itu Jyoti kembali ke India dengan bantuan dari Kedutaan Besar India. Kembali ke India, Jyoti dengan bahagia bertemu kembali dengan ibu dan keponakannya yang bernama Mahi. Dia sambil menangis membaca surat Rafiq kepada orang tuanya di Pakistan, di mana di surat itu Rafiq memperkenalkan Jyoti kepada ibunya. Rafiq juga mengirimkan sejumlah uang untuk ibunya. Setelah membaca surat itu, Jyoti kemudian menghubungi ibu Rafiq. Film pun berakhir.